Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngopi, Ngobrol Perkawis Ilmu. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi materi mengenai teks cerita sejarah. Mau tahu materinya? Silahkan teman-teman simak video ini sampai selesai ya. Jangan lupa untuk dicatat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai definisi teks cerita sejarah, jenis novel sejarah, struktur teks cerita sejarah, unsur kebahasaan teks cerita sejarah, nilai-nilai dalam novel sejarah. Pertama, definisi teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah merupakan teks yang menjelaskan atau menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang memiliki nilai sejarah. Salah satu ciri teks novel sejarah adalah teks cerita ulang atau recon. Novel recon dibedakan menjadi 3. Pertama, recon pribadi merupakan novel yang memuat kejadian di mana penulisnya terlibat secara langsung. Yang kedua adalah recon faktual, yaitu novel yang memuat peristiwa yang benar-benar terjadi. Penulis mengungkap cerita nyata pada masa lalu yang dapat dibangkitkan atau dihidupkan kembali. Dan yang ketiga adalah recon imajinatif, yaitu novel yang memuat cerita masa lalu yang lebih detail berdasarkan imajinasi penulis. Nah, novel sejarah ini termasuk ke dalam novel imajinatif. Selanjutnya adalah struktur novel sejarah. Pada struktur novel sejarah ada yang menjelaskan terdiri dari 3 bagian dan ada juga yang menjelaskan terdiri dari 6 bagian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang terdiri dari 6 bagian. Pertama, orientasi atau pengenalan, di mana pengarang memperkenalkan tokoh, hubungan antar tokoh, ataupun latar. Yang kedua adalah pengungkapan peristiwa. Pada bagian ini menceritakan awal mula terjadinya konflik antar tokoh-tokohnya. Yang ketiga adalah menuju konflik. Pada bagian ini muncul berbagai masalah sehingga terjadi peningkatan konflik antar tokoh-tokohnya. Yang keempat adalah komplikasi, yaitu puncaknya suatu permasalahan atau yang sering kita kenal dengan klimaks. Selanjutnya adalah evaluasi atau resolusi. Pada bagian ini berbagai konflik dapat diatasi oleh tokoh secara berangsur-angsur. Dan yang terakhir adalah koda yang merupakan bagian penutup seluruh isi cerita. Pada bagian ini pengarang memberikan nilai-nilai moral yang dapat diambil hikmahnya oleh pembaca. Bagian ini merupakan bagian pilihan, jadi boleh ada ataupun boleh tidak ada. Selanjutnya adalah unsur kebahasaan teks cerita sejarah. Pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan masa lampau. Kedua adalah menggunakan konjungsi temporal, yaitu konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Contohnya, kemudian, setelah, lalu, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah verba material, yaitu kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas berupa perbuatan fisik, seperti membaca, menolong, menulis, memukul, melempar, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah menggunakan nomina, yang dapat mengidentifikasi unsur-unsur 5W1H atau yang sering kita kenal dengan adik Simba. Yang kelima adalah menggunakan pronomina. Yang keenam adalah melukiskan sesuatu menggunakan kata sifat. Dan yang terakhir adalah menggunakan frasa adverbia, yaitu kata yang menunjukkan keterangan waktu, tempat, dan suasana. Sebuah karya sastra atau novel sejarah pasti memiliki nilai. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam novel sejarah diantaranya, yang pertama adalah nilai moral, yaitu nilai yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, dan baik buruknya perilaku. Yang kedua adalah nilai religius, yaitu nilai yang berkaitan dengan agama. Yang ketiga adalah nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Yang keempat adalah nilai budaya, yaitu nilai yang berasal dari adat istiadat, kebudayaan, dan dilakukan turun-temurun oleh kelompok masyarakat tertentu. Dan yang terakhir adalah nilai estetika, yaitu nilai yang berkaitan dengan keindahan dan juga seni. Nilai ini dapat dilihat dari segi bahasa, pemilihan diksi, latar, dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa like, komen, dan subscribe ya. Nantikan juga video-video selanjutnya.